segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Shalom saudara, sahabatku, komunitas pemuridan, manusia ciptaan baru Allah. Kita belajar lagi pada saat ini, sudah sampai ke sesi yang keempat ya. Kalau saudara punya bukunya seperti ini, saudara bisa buka di halaman 31 ya. Minggu yang lalu atau hari yang lalu kita belajar tentang membuat kesaksian secara pribadi. Saya harap saudara sudah lulus dalam membuat kesaksian secara pribadi ya. Mari kita berdoa dulu sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini. Tuhan, kami mohon lagi pencerahan dari Tuhan, supaya kami mengerti bagaimana menjadi murid-Mu, dan kami mau mengikut Engkau. Engkau berjanji menjadikan kami penjala manusia. Di dalam nama Yesus, amin. Baik, kita sampai ke sesi yang keempat, dasar-dasar yang dinamis, kehidupan baru yang berimbang. Jadi tema kita di sesi yang keempat adalah kehidupan baru yang berimbang. Nah, kita harus hafalkan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah terbit. Oke, periksalah kembali apakah hafalan Anda sudah tepat ya. Sebagai pemurid, saudara harus hafal dulu, baru nanti murid saudara yang hafal. Nah, jangan lupa bagikan kesaksian Anda. Saudara yang dimuridkan, bagikan kesaksian saudara kepada orang yang memuridkan saudara, atau kepada pelatih Anda, kepada pemurid. Lalu para pelatih, para pemurid revisi kesaksian itu kalau ada yang perlu direvisi. Oke? Nah, kita ada gambar timbangan di sini ya. Lihat di sini ada bandul kiri dan kanan. Dan di tengahnya ini ada penyeimbang yang disebut berkomunikasi. Nah, karena judul kita kan kehidupan baru yang berimbang. Nah, berimbang dalam hal apa? Dalam hal berkomunikasi. Nah, sebelah kirinya ini berkomunikasi dengan Allah. Yang sebelah kanannya ini berkomunikasi dengan sesama. Jadi antara kiri dan kanan harus berimbang ya. Nah, komunikasi sangatlah penting untuk mengembangkan hubungan yang penuh makna. Sebagai orang percaya, kita memiliki Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang berimbang. Dalam sesi ini kita akan belajar untuk menjalani hidup yang berimbang dengan ada 4 hal. Menyembah Allah melalui pujian dan doa. Yang kedua, belajar dari Allah melalui pendalaman Alkitab. Yang ketiga, bersekutu dan bertumbuh dalam keluarga Allah. Serta yang keempat, bersaksi tentang kehidupan kita yang baru kepada orang lain. Yang pertama kita masuk, menyembah Allah melalui pujian dan doa. Menyembah Allah berarti mengakui bahwa Allah lebih penting daripada manusia atau segala sesuatu yang ada dalam kehidupan. Karena hanya Dialah yang layak untuk disembah. Kita masuk dalam pujian. Allah menyukai pujian yang dipanjatkan umatnya. Ditulis dalam Mazmur 33 ayat 1 sampai 3. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Mazmur
33 ayat 1 sampai 3. Oke, begini bunyinya. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Nah, pertanyaannya, apa yang dinyatakan dalam ayat-ayat itu tentang pujian? Ya, kalau kita lihat di sini dalam ayat 1, bahwa memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Yang disuruh memuji adalah orang benar atau orang yang jujur. Ya. Hal memuji-muji itu bisa memakai musik sambil bersorak-sorak. Nah, itu dia. Jadi ayat-ayat itu menyatakan bahwa hal memuji-muji itu layak bagi orang benar, bagi orang jujur, bisa dengan menggunakan alat-alat musik sambil bersorak-sorak. Selanjutnya kita lihat di Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Katakan dalam materi kita, alam raya menyatakan kebesaran Allah. Apa yang kita lihat di sekeliling kita, bunga, pohon, hewan, ya, laut, langit. Alam raya menyatakan kebesaran Allah. Pertanyaannya, mengapa kita harus memujinya? Menurut kitab Efesus, kita harus memuji Dia. Selain Dia menyediakan alam raya, Allah juga menyediakan kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi jangan lupa, ketika Bapak Ibu melihat alam raya ini, ingat Efesus 1 ayat yang ketiga, kita juga harus bersyukur karena kita juga sudah punya berkat rohani yang tersedia di sorga. Oke, itu dalam pujian. Sekarang masuk dalam doa. Hal-hal seperti apa yang semestinya kita minta kepada Allah? Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat 6, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi hal-hal apa yang semestinya kita minta kepada Allah? Ya, segala sesuatu yang ada di dalam keinginan kita kemukakan kepada Allah. Ya. Soal Allah menjawab, nanti Allah punya seleksi. Apa saja yang adalah keinginan kita sampaikan dalam doa. Mengapa kita harus selalu mengucap syukur? Dalam ayat ini dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengucap syukur adalah perintah Allah. Oke. Allah tidak ingin kita khawatir tentang apapun juga. Apa yang Ia inginkan bagi kita menurut ayat 7? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Allah mau kita tuangkan segala keinginan kita, segala kekhawatiran kita di dalam doa, agar damai sejahtera Allah ada di dalam hati kita. Atau dengan kata lain, kalau kita banyak khawatir, banyak bingung,
itu pasti kurang curhat kepada Allah. Ya. Lanjut. Apa manfaat doa yang dijelaskan dalam Yohanes 16 ayat 24? Apa manfaat doa? Yohanes 16 ayat 24. Kita baca di sini. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi apa manfaat yang dijelaskan di sini mengenai doa? Supaya penuhlah sukacitamu. Allah mau kita bergembira dalam kehidupan ini. Allah mau kita ada damai sejahtera. Nah, Allah mengasihi Anda. Anda adalah anaknya. Amin. Ketika Anda sudah terima Yesus, Anda adalah anak-anak Allah. Manusia ciptaan baru. Ia ingin Anda datang ke hadiratnya, menyampaikan segala kekhawatiran Anda. Adakah waktu bagi kita saat ini untuk berdoa bersama? Tentu ada ya. Kita mau ambil waktu ini untuk berdoa. Mari berhenti sejenak dan mendoakan keprihatinan atau kekhawatiran yang kita miliki. Mulailah dengan memuji Allah atas keberadaannya. Ya, kita akan berdoa. Saudara juga di sana berdoa. Saya memimpin kita di dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau sudah melahirkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu. Kami pun mengucap syukur karena Engkau yang memerintahkan kami untuk berdoa dan menyampaikan segala keinginan kami, segala kekhawatiran kami kepadamu. Maksud-Mu ialah supaya hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Maksud-Mu ialah supaya kami menerima sukacita yang penuh. Dan Engkau berjanji menjawab doa-doa kami. Kami memuji dan mengagungkan Engkau ya Allah. Allah di atas segala Allah. Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih sayang atas hidup kami. Saat ini hamba berdoa secara khusus bagi setiap mereka yang mengikuti pemuridan ini. Hamba berdoa ya Bapa, karuniakanlah kepada mereka segala sesuatu yang mereka rindukan, yang mereka inginkan, yang mereka gumulkan saat ini. Hal-hal yang berkenan kepadamu. Jawablah mereka ya Bapa. Dan hamba hadir di sini untuk memberkati mereka. Hamba memohon berkat-Mu juga untuk hidupku secara pribadi. Dengan keluarga dan pelayanan, pergumulan-pergumulan. Hamba membawa kehadirat-Mu ya Allah. Percaya bahwa Engkau peduli. Di dalam nama Yesus. Amin. Ya saudaraku, demikianlah saudara bisa berdoa setiap saat untuk memohon kepada Allah. Karena Ia berjanji dan Ia siap mendengar. Komunikasi kita harus seimbang dengan Allah dan sesama. Amin.